Selamat datang teman-teman di season 2 Kasih Know Kabar Sini Sono. Hari ini kita akan mulai segmen baru, namanya ngobrol peristiwa terkini. Nah, bareng Dela. Yeay. Nah, apa nih seputar sosial media? Banyak kok. Ada apa kira-kira Hode Dela? Lagi Yang akhir-akhir ini lagi rame apa sih? Yang lagi hype ya? yang lagi lagi hype, yang lagi hype tuh tentang berita anak gubernur Jawa Barat. Oh, Eril. Yang namanya Eril Kamil namanya. Eril. Iya. Namanya panjang. Iya. Ya kita pastinya kita juga turut berduka cita ya buat keluarga almarhum Pak Ridwan Kamil. Ya kalau memang masih dikasih jalan, ya mudah-mudahan ketemu. Amin. Kalau nggak kita doain yang terbaik deh buat beliau ya. Nah, ngomong-ngomong peristiwa duka, jadi kemarin juga gue cukup terkejut bahwa pernah nonton Warintil di YouTube? Oh iya, nonton iya. Ya, Karita. Karita meninggal, ya. Itu juga kaget aku benar-benar juga. kaget. Kaget. Karena aku juga suka nontonin juga di YouTube. Nah, itu kan. Iya. Kami dari Kasih Know Podcast juga ngucapin turut berduka cita ya buat keluarga besar Warintil atas kehilangan almarhum Purwadi alias Kak Rita, Bobo dan segala macam itu. Iya, amin. Namanya Iya. banyak banget. Nah, jadi ya itu sih yang cukup bulan Juni ini, awal-awal ini ya cukup kaget sih ini. Iya. Juga ada beberapa selebritis, Dr. Louis juga, yang kemarin anti-COVID itu. Oh iya, aku lihat di TikTok sih. Cuman aku nggak tahu kalau itu siapa. Ya, jadi Itu anti-COVID. jadi beliau itu dokter yang melawan keras lah. Beliau tidak percaya COVID. Oh gitu. Dr. Louis Owen ya kalau nggak salah ya. Nah, kita juga Turut berduka berduka cita. cita. Nah, ngomong-ngomong peristiwa terkini yang lagi rame, ini tadi barusan aja sih sebenarnya dari Twitter, gue mendapatkan sebuah cerita yang cukup lucu. Jadi katanya gini, ini ada orang-orang tua yang otaknya kadang-kadang suka gue nggak ngerti. Jadi dari Kementerian Dalam Negeri, mereka akan mengeluarkan sebuah keputusan baru atau aturan baru itu soal dokumen kependudukan, dalam artian kalau anak lahir itu kan kita daftarin ke kelurahan apa. Nah, mereka akan membuat sebuah peraturan baru. Jadi peraturannya apa? Peraturannya adalah nama. Jadi ternyata Dela, banyak orang yang ngasih nama anak ngaco-ngaco. Oh gitu. Ya, jadi Kementerian Dalam Negeri sudah mulai resah ya. Jadi contohnya gini, ada beberapa orang katanya ngasih nama anak jelek. Jelek itu? Jelek, nama anak jelek. Bukan nama anak jelek, tapi bukan namanya artinya namanya jelek. J-E-L-K. Iya, Jelek. Jadi namanya misalnya Nona jelek. Jelek. Kok jelek sih? Percaya nggak? Terus orang gila. Masa sih? Iya. Misalnya orang gila Hermansyah gitu. ya. Iya, orang gila Hermansyah gitu. Kayaknya sih mungkin bapaknya dendam kali Gua nggak sama ngerti. itu, nggak tahu mungkin ini bukan anak gue jadi dinamain itu kali mungkin ya. Atau itu anak perselingkuhan. Nggak ngerti. Jadi dia kayak dendam. Dendam. Apa nih gue mau ngapain? Ya, tapi kan nggak boleh juga. Anak kan pemberian Tuhan. Ya, cuma kan kita nggak tahu dendam seseorang. Nah itu. Udah gitu ada lagi namanya Hasan Iblis. Aji Setan, Neraka Iu. Coba, kesel nggak ada? Nggak estetik ya namanya. Iya. Terus dia bilang, jadi kata juru bicara Kementerian Negeri ini ada yang namanya juga nggak pantas. Iya, Namanya nggak pantas itu ya. Aurel Nama kan adalah Vagina. doa. Kesel nggak? Coba. Maksudnya mau gini kali kok, Fania, mungkin udah Fania, ini kebanyakan kali. Jadi dia pikir apa? Nah, kebetulan mungkin orang tuanya ini kamseupai. Jadi dia nggak tahu tuh kalau vagina atau penis itu kan Katanya kata-kata nggak dokter, bagus. kata-kata dokter. Maksudnya itu kan sebenarnya kata-kata barang perempuan kan, Iya, gitu. nggak boleh dikasih dong ke nama anak. Tapi mungkin emaknya kamseupai atau bapaknya kamseupai, nggak tahu kalau vagina itu. Kayaknya namanya keren nih orang bule ya. Iya kirain. kita panggil anak kita namanya Gina aja. Nah. Iya, vagina, iya. Dia mungkin gitu. Kita panggil anak kita Gina aja, bener vagina gitu kan. Nah, ini ada yang lebih keras lagi. Apa? Penis lambe namanya. Coba, ada nggak orang tua yang mau kasih nama anak penis lambe?
Ini cukup mengecewakan ya. Tapi mungkin dia nggak tahu kok, mungkin. Nah, ini juga dibilang Kementerian Dalam Negeri juga menemukan nama-nama yang merendahkan diri sendiri dan bisa menjadi bahan perundungan, yang arti bullying. Bully ya. Namanya adalah Erdawati Jablay Manula. Ini bener loh, saya nggak bercanda deh lain. Ya. Ada nggak orang kasih nama Erdawati Jablay Manula? Nggak, kayaknya suaminya dendam kali sama ibunya atau Nggak mungkin. ngerti. Aku nggak Apa ngerti. sih yang di pikiran dia gitu memberikan nama anak? Kalau masalah vagina atau penis mungkin nggak tahu, mungkin agak wajar kok. Tapi kalau ini kan nggak jelas. Nah itu. Udah Jablay Manula. makanya. Manula. Kalau tadi mungkin dia Manula nggak dia ngerti. nggak tahu juga Manula. Nah, Tapi kenapa ada Jablaynya gitu nah kan? itu. Oke. Ini kan bahasa umum. Manila Harusnya kek. oke lah kalau vagina, apa penis orang nggak ada yang tahu. Tapi ini masalahnya Jablay. Iya. Itu kan udah tahu. Udah gitu ada yang kasih nama juga namanya Lonte anaknya. Terus Asu aja. Asu anjing. Kok kasih namanya anak Asu? Asu ya Terus yang kali. paling parah adalah namanya Ereksi Biantama. Ereksi itu apa ya? Ereksi itu ngaceng. Oh. Ereksi nggak tahu tuh. Justru Biantama. nggak tahu. Kedokteran juga kayak penis, vagina, ereksi. Ini Aku nggak tahu. aduh. Terus katanya ada juga loh katanya nama-nama yang berpengaruh negatif pada kondisi anak seperti tikus, bodoh, dan orang gila. Jadi ada yang kasih nama anaknya orang gila. Ada juga yang Parah menamakan ya. anak menggunakan nama lembaga negara, mewakili atau menyerupai jabatan pangkat penghargaan. Contoh, Mahkamah Agung. Oh, oke lah, kalau ini sih kita nggak gimana Aku ya. pernah lihat sih nggak tahu di Facebook atau apa, ada yang namanya Selamat Hari Natal. Oh ya itu juga. Iya ada. Selamat Hari Natal, terus ada yang namanya ini apa ya? Kayak selamat, Selamat aja. selamatan. Oh, kalau selamat aja semua banyak Dipanggilnya ya. selamat, cuma Iya. di panjangannya selamatan. Ya menurut aku sih Oh, agak. itu juga ada yang kasih nama anak siapa? Tuhan. Oh iya. Ada. Oh, iya, ada. Pernah viral kan? Iya, pernah viral, Tuhan. Terus ada namanya Pajero. Muhammad Yesus Gotama. Oh ada juga itu. Ada Muhammad Yesus dia Gotama. perpaduan kali Pajero, itu. kalau Pajero sih mobil sih ya nggak Masih gimana oke ya. kan, Pajero bagus. Cuma kan inilah makanya hal-hal seperti ini kan apa ya, kita harus mikirkan psikologi si anak nanti Iya, kan iya. gitu kan. Kalau nama-nama aneh-aneh ini kan orang tua sih ya dia pikir lucu. Nah, ini Iya. juga jadi ternyata bahwa banyak kenapa ketika ditanya orang tuanya kenapa sih dikasih nama anak begitu, supaya viral katanya. Kan itu hal tolol kalau buat gua bilang ya. Supaya viral, supaya terkenal. Lu nggak mikirin Lucu ini anak ya. lu loh, lu jangan mikirin elunya, lu mikirin Kalau kejiwaan anak lu. binatang aja kadang kita sayang ya, ke anak kok nggak kayak gitu. Iya, bisa lah pakai nama-nama yang lebih keren. Nama anak kan doa kalau Kayak kata Justin orang Bieber tua zaman gitu ya, dulu. Go? Iya. Hah, kenapa Justin Bieber? Maksudnya kayak Justin Bieber kan bagus tuh namanya Justin Bieber. Ya, kalau mau diikutin oke lah. Jadi berkatnya kan turun kan Iya. gitu. Nah, inilah salah satu yang apa namanya viral nih di sosial media. Dan juga kemarin ada kabar yang cukup membuat saya sedikit terpantik. Apa tuh? Pak Luhut menaikkan harga masuk Borobudur 750.000. Oh iya. Buat aku lihat gue, juga fine. beritanya. Ya jujur, ini gue jujur ngomong sebagai pribadi dan as a Buddhis, seorang umat Buddha ya. Buat gue oke. Karena apa? Borobudur ini termasuk aset budaya. Ini dia juga termasuk bukan hanya batu yang mati begitu. Ini termasuk tempat suci umat Buddha. Orang Aku yang pengen masuk, banget tuh padahal ke Candi Borobudur. Oh belum pernah. Belum pernah. Oh. Pengen banget kayak ke Candi Borobudur kita jalan-jalan sambil megang kamera, tapi nggak pernah. belum pernah. Teman-teman gue orang Thailand, mereka pengen banget ke Borobudur. Salah satu mimpi mereka, as a Buddhis ya, sebagai orang Buddhis, mereka pengen naik haji dalam tanda kutip itu ke Borobudur. Buat mereka itu, mereka udah, oh fine, gue kayak udah seneng bahagia gitu. Kayak pencapaian dia udah selesai di dalam apa spiritualnya gitu. Nah, kembali lagi tadi gue bilang, kenapa gue setuju? Karena untuk menjaga si candi ini, karena gini, kalau lu belum pernah, kalau buat yang udah pernah, itu ini candi ini ya, harus dirawat kan. Maksud gue, lu nggak bisa sembarangan ada yang naikin. Padahal ditulis loh, jangan menaiki candi, dinaikin, diduduk-dudukin gitu. Maksud gue,
bukan naik-naik ya, tapi bener-bener stupanya dinaikin. Itu ada suatu patung dianggaplah bahwa kalau megang itu katanya kalau kepegang tangannya bisa tercapai. Itu kan tahayul. Ini yang kami sebagai umat Buddha mencoba untuk menghapus ini menghayal gitu. Di ajaran agama Buddha nggak ada pegang patung bisa mencapai apa, nggak ada. Itu kan patung. Tapi Candi Borobudur tuh gede ya kok? Gede. Aku suka lihat di gambar aja. Iya, janganlah. Maksudnya begitu, itu merusak si patung. Patung ini usianya udah ribuan tahun gitu loh. Lu pegang-pegang begitu rusak. Itu salah satu yang harus dihapuskan. Cuma dapat kabar lagi hari ini katanya Pak Luhut sebagai menteri ini ngobrol sama gubernur Jawa Tengah, katanya ya udah katanya di ini aja, ditunda dulu. Nah ini gue agak kecewa. Jadi jujur mendingan 750 udahlah gitu. Jadi Emang yang tadinya berapa bener-bener kok? murah, cepet apa kalau nggak salah ya, naik Borobudur cepet pego Cepet ya. dong, cepet pego. Maksud gue udahlah kalau memang mau ini ya di tamannya aja gitu, untuk foto-foto apa, untuk mengagumi keindahan. Nggak harus naik dan megang-megang kok, bisa lihat foto atau Justru aku penasaran tuh, belum gitu. pernah. Iya kan, makanya. Mungkin one day ya. Kali ya. Gope masih oke kali ya Gope ya. Gope juga enggak. Mau gue naikinnya 1.200.000 misalnya. Iya. Mahal banget. Jadi biarin. Kok aku belum datang ke sana loh. Enggak apa-apa datang. Kalau datangnya bayarnya nggak segitu, naik candinya yang. Naik candinya. Kalau cuma masuk ke pelataran nggak apa-apa. Coba Kalau naik bayar candinya biasa. bayar gitu ya. Naik candinya bayar gitu. Oke, worth Dan it lah ya. alasan Pak Luhut juga masuk akal Sebenarnya harus banget. menjaga ya, kayak untuk menjaga. Iya, emang dia bilang kan memang untuk menjaga, satu, kedua supaya orang mau pakai turis lokal. Jadi 750 itu udah include macem-macem, snack lah, biaya mobil lah, terus ada tour guide-nya nemenin dia jelasin kayak gini, itu kan lebih bagus Iya, daripada lu bagus, cuma iya. manjat-manjat terus dipegang-pegang, gue bercanda-bercanda sama patung, terus kan ya gambar-gambarnya kan begitu reliefnya. Gue kadang-kadang sedih ngeliat ada beberapa anak-anak muda yang nggak ngerti apa-apa, terus yang tetenya dipegang-pegang gitu, ini lucu deh, ketawa-tawa gitu. Gue yang, men lu ini art gitu, seni, lu jangan pegang-pegang, lu ledek-ledekin kayak gitulah gitu. Otaknya itu, makanya maksudnya susah deh. Iya, Ya aku itulah. ngerti. Ya nggak? Nah, oke, kita lanjut. Oh iya, minggu ini kita juga ngobrolin film. Ngobrolin film juga. Minggu ini kita kemarin, jadi selesai pandemi segitu lama, akhirnya gue nonton lagi. Nonton apa tuh? Doctor Strange. Wih, aku udah nonton 2 kali Doctor Strange. Nah itu, Doctor Strange. Nah menurut lu gimana Doctor Strange? Keren sih. Keren. Nah, buat gue sih enggak. Kenapa? Jadi Kan itu gua tau nggak? maaf ya buat penggemar Marvel. Kenapa? Doctor Strange yang Multiverse Madness ini buat gue sedikit mengantuk. Kenapa? Jadi gue nonton ngantuk. Apa ya? Cukup Kenapa ngantuk sih kok? terlalu banyak ngomong. Harusnya itu kan film action. Maksud gue terlalu banyak ngomong, terus ngejelimet ininya lah omongannya. Sebenarnya kalau memang dia ngejelimet memang pantes. Ngejelimet apa itu kok? Ngejelimet tuh ribet kayak ribet ngomongan lu gitu. Dengar gue kayak lu ribet gitu. Memang multiverse ini dijelaskan, ya gue sih bukan bicara itunya, cuma jangan terlalu banyak ngomong lah. Harusnya kayak Kita mau lihat actionnya. Dok. Dia kan penyihir. Gitu ya. Ini terlalu drama ya, banget drama. gitu. Dan ini kan Apalagi sebenarnya si Wanda ya. Wanda ini kan sambungan. Kalau lu kagak nonton yang serialnya, lu nggak ngerti nih kenapa tuh Wanda begitu tuh, gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya nonton, kalau nggak nonton gimana kok? Bisa boleh aja. Yang cuma masa bodoh nikmatin ya udah. Cuma kalau bener-bener mau tahu kenapa psikologinya si Wanda berubah jadi Scarlet Witch, ya itu. Dia pakai buku Dark apa ya? Dark itulah. Dark iya. Jadi dia tuh bisa, yang memegangnya itu bisa mengubahkannya itu, mengubahkan orang itu. Jadi Scarlet itu, dia ya jadi portal sebenarnya sih antara ketika dia masuk ke universe yang mana. iya dia bisa nyambung. si Wanda itu bisa kayak nyari. Dia di universe mana dia punya anak gitu. Punya anak dan dia pengen ke sana. Nah, makanya waktu si American datang, dia pengen ngambil Amerika. kekuatannya, iya. Jadinya padahal si American bisa tanpa dia ngambil kekuatan dia bisa
Dia buka. Buka Emang pertama buat kehebatan. situ. Kalau di komik Amerika ini memang salah satu tokoh yang sangat penting banget sih di Avenger karena dia bisa buka dengan gampangnya universe kemana, nggak harus dengan tetek bengek gitu. Ya kayak wah anehnya pas si Amerika ini kan belum bisa kan. Jadi kayak ketika dia lagi marah kayak dengan waktu ini gitu. Matanya langsung biru. Wah gitu kan. Nah, cuma yang paling keren adalah terakhirnya. Jadi sedikit bukan sedikit apa spoiler lagi ya, ini udah berlangsung lama. Iya, udah lama. Basi. Gua kan nungguin. Biasanya kan kita Marvel selalu nungguin terakhirnya apa. Terakhirnya itu terakhirnya dia diajak sama wanita baju ungu kan. Nah, terus jadi ada ini, matanya. kalau yang belum tahu, di situ kan Charlize Theron. Charlize Theron hadir, yang gue cukup kaget. Dia adalah istrinya Doctor Strange nanti. Yang ungu itu? Ya, gue lupa namanya siapa itu ya, cewek Nggak tahu itu. namanya. Pokoknya di terakhirnya itu kan. Blank gue nih. Jadi ternyata pas gue lihat, oh si ini gitu, gue kaget itu. Akhirnya, itu gitu. istrinya nanti. Nah, nanti di episode berikutnya si Doctor Strange akan lebih bagus lagi, karena istrinya ini adalah salah satu sorcerer yang hebat banget sih. Salah satu sorcerer yang paling hebat di universe-nya Marvel gitu. Nah, terus kalau dia apa? Film lagi nonton? Banyak sih. Yang lagi nonton, yang habis nonton, yang berkesan. KKN sih sebenarnya kemarin itu pengen nonton KKN Penari itu 2 kali. Tapi adik aku kayak enggak Ci, Dokter Strange aja lagi gitu. Akhirnya udahlah aku nurutin Dokter Strange lagi. Ngapain ngeliatin 2 kali? 2 kali. Aku sih pengennya KKN 2 kali karena aku terngiang-ngiang lagunya. Tapi kan udah ngerti kalau KKN, Mang. Kalau nonton 2 kali itu berarti kita ada yang nggak ngerti, makanya kita nonton lagi. Apa adek lu ada yang tidak mengerti dia ketika nonton Doctor Strange? Nggak tahu kayak seru aja katanya gitu. Jadi aku nonton KKN The Round Up ya, yang Korea, detektif Korea. Terus aku nonton The Doll, nonton Ngeri-Ngeri Sedap. Nah Ngeri-Ngeri Sedap nih ceritanya bagus menurut aku. Karena apa yang dia ceritain? Dia menceritakan tentang kayak pentingnya adat itu loh di orang Batak. Oh. Jadi dia punya anak. Oh ini ceritanya mengangkat budaya lah ya? Iya. Jadi ada dalam satu keluarga itu ada 3 orang anak cowok dan 1 orang perempuan anak gitu. Jadi anak ini yang 3 cowok ini pada merantau di mana yang 1 mau nikah sama orang Sunda, Mampus. Yang kedua itu jadi pelawak padahal udah disarjanahin hukum. Terus yang terakhir itu bontot adiknya itu malah bukannya ngejagain bapak emaknya di kampung di Medan apa di Danau Toba itu malah ngejagain orang tua orang lain lah. Udah tua. Kayak babysitter gitu? Bukan. Oh, enggak. Orang tua, maksudnya gini kan dia kuliah di sana di Jogja. Jadi bapak-bapak ini istrinya meninggal, anaknya meninggal gitu. Jadi dia kasihan. Bapak asuh. Jadi dan anak yang bontot itu juga lebih nyaman sama dia karena dia pembawaannya mungkin enak lah ya. Kalau sama bapaknya sendiri dia nggak bisa mengungkapkan apa keras, nggak bisa mengungkapkan apa yang dia ini. Jadi bapaknya tuh cuma bisa maksa-maksa lah untuk kayak lu harus begini gitu, lu harus begini. Sedangkan anak kan sebenarnya nggak mau gitu kan. Nah makanya anaknya nggak mau pulang, ibunya sedih karena bapaknya terlalu neken anak-anaknya. Nah yang ini kan anak perempuan ya, anak perempuan itu yang bontot ini? Nggak, anak kedua kayaknya, apa ketiga gitu. Cuma dia kan pernah pacaran sama orang Jawa. Waktu abangnya pulang nanya, kenapa dek kau putus dari si itu? Adiknya cuma si itu bilang kayak gini doang, nggak apa-apa, nggak cocok aja gitu. Padahal maksudnya si ini nggak disetujuin gitu sama bapaknya karena bapaknya tahu dia orang Jawa. Dia mau kerja dia hobinya masak sebenarnya. Bapaknya nggak mau jadi kayak PNS. Pokoknya yang kayak inilah kayak udah disarjanain hukum, pengennya yang kayak notaris mungkin, pengacara. Iya kan orang Sumatera Utara kan anak-anaknya harus juga, hukum. Iya kayak gitu. Jadi bapaknya sebenarnya kecewa, tapi endingnya sih bagus sih, jadinya bapaknya mengalah dengan egonya dia, jadi bapaknya tuh minta maaf sama anak-anaknya. Tadi kan bapak emaknya minta cerai, pura-pura minta cerai biar anak-anaknya pulang. Kami kan orang Batak, nggak ada kata-kata cerai itu mak, katanya gitu kan. Siapa sih yang main? Tika Panggabean. Tapi Tika udah kurus ya? Iya udah kurus. Di film ini? Di film ini kurus. Cuman aku nggak tahu aku cuma kenal Tika aja sama yang gendut itu.
Yang pelawak juga, stand up comedy kayaknya ya. Siapa ya? Ada yang dikuncir botakan. Aku lupa sih namanya. Oh, Tapi dia si- lucu sih. Pokoknya keren lah filmnya. KKN juga seru. Cuma kalau KKN aku agak takut jadi kayak Nah, KKN itu sebenarnya kalau KKN gue juga belum nonton. Tapi banyak apa ya yang kita bisa ambil dari film itu kalau kita berhubungan dengan obrolan kita kemarin kayak misalnya tentang hal-hal mistik yang kalau misalnya berhubungan dengan gue dan Mbak Iin itu pesan apa ya? Moralnya. Pesan moralnya kuat banget. Sebenarnya yang diambil adalah kalau untuk ini KKN ini jangan pernah kurang ajar di tempat orang lain. iya, Itu aja. jaga sikap. Iya. Itu yang paling penting. Sebenarnya kalau ditanya ceritanya bener nggak sih kok? Ini juga masih apa ya? Masih Tanda rancu, tanya. tanda tanya. Cuma yang menurut keterangan dari pejabat setempat bahwa emang ada desa ini, desa penari ini, terus ada sekelompok mahasiswa datang, mereka masuk ke tempat yang dilarang, terus mereka katanya dijamu di situ, diajak pesta, diajak makan. Selesai itu mereka pulang, ketemu teman-temannya di kota, terus dia bilang nih gue dapat besek berkat, lu makan dah. Pas dibuka isinya kepala monyet. Nah, that's it. Nggak ada yang mati, nggak ada yang apa gitu ya. Jadi kalau kisah seaslinya yang gua dengar dari apa sosial media juga, ini salah satu pejabat dari setempat yang ngomong katanya gitu. Bahwa mereka kaget udah ya udah. Nah, itu dong. Dan yang diambil pelajarannya juga dari sana yang aku tangkap, kita harus selalu ingat Tuhan dimanapun kita berada. Kita harus ingat Tuhan pokoknya. Iya. Mau dimanapun kita berada, mau di jalanan, mau dimanapun kita harus ingat Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa nolong kok. Iya. Karena kalau misalkan ada tuh yang namanya Nur. Jadi itu dia sholat terus kan kayak. Nah itu dia udah gitu dia ada yang apa? Ada yang Yang ngejagain ngejagain, juga iya. Terus dia doa kodamnya. juga gitu. Jadinya dia nggak kena gitu. Kadang kan harusnya dia yang diambil kan. Kadang yang teman-temannya malah nggak berdoa maksud aku kan. Ya menurut aku sih gitu yang aku tangkep dari KKN itu. Iya. Dan jangan kurang ajar di tempat Iya. orang. Nah, itu kalau kan misal kenapa- ada sembayangan jangan di ini, ya itu kan mungkin dia digoda Yang setan. kayak di Bali aja kan, ada canang Iya. jangan tendang, Iya. jalan tuh lihat-lihat ke bawah, jangan Pokoknya jaga sikap lah. Intinya kita kayak elegan aja, asik elegan. Walaupun kita misalnya orangnya cerowokan, tapi untuk di tempat yang kayak Iya, bisa menjaga diri. iya kayak di tempat itu kan Ada apa sopan ya? santun. Makanya Benar. anak-anak muda zaman sekarang ini kan generasi Z ini kadang-kadang suka Bukan Nggak ini ya. generasi micin. nggak bilang generasi micin. Nggak, generasi micin. Bapak milenial. Milenial. Ibu milenial. Nah, ini maksudnya ya ini juga benar. Lebih untuk sensitif lah kalau di keadaan tempat orang. Iya. Oke, nah ini ada kabar gembira juga yang barusan gue dapet. Pemerintah Arab Saudi akhirnya mencabut aturan larangan bepergian warganya ke Indonesia. Jadi akhirnya puncak akan rame lagi. Yeay. Mengarah. Oh, kampung Arab ya? Ya di puncak. Oh, iya, iya, Puncak kan iya, banyak iya. orang Arab. Iya, iya. Nah ini akhirnya bisa main-main ke Indonesia lagi, ya. Senang. Akhirnya kan Indonesia banyak ini pemasukan dari Iya. travel. Nah, terus juga yang lagi rame di sosmed ini adalah belasan ribu warga Singapura terjangkit demam berdarah katanya. Hah? Iya. Kok demam? Jadi bener? pemerintahnya mengeluarkan uang jutaan Singapura dollar untuk fogging. Ya, gila. Makanya syukur jadi orang Indonesia. Kita cuma minum apa? Angkat. Kalau demam berdarah. Angkat. Oh iya. Demam berdarah. Ayam tim itu ya, tim obat ya. Iya, minum angkat aja baik. Ya, jadi mudah-mudahan ya Singapura bisa mencontoh kita ini minum angkat bagus. Ya, amin. Nah, sama yang terakhir adalah masih ada PPKM di antara kita. Jadi PPKM level 1 lanjut sampai tanggal 4 Juli 2022. Masih di PPKM? Ya, ibu kaget kan? Baru tahu iya. Ternyata masih Sampai ada. tanggal berapa? 4 Juli. Oh puji Tuhan. 4 Tapi Juli ganjil genap masih ada ya Pak ya? Ya kalau nggak gelap sih udah bohwat dah. Iya. Sebenarnya ada nggak ini juga ya gimana sekarang. Ya tapi tetap jaga kesehatan juga ya Iya. teman-teman. Kita di sini gue syuting kita PCR dulu kok.
Jadi tenang, jangan sampai berburuk sangka teman-teman. Oke, berarti mungkin sampai segini dulu kita ngopinya. Iya. Kita akan lanjut lagi di edisi berikutnya. Edisi sedikit. Segmen. Yang pasti saya pribadi ngucapin terima kasih sama Della udah mensupport terus Kasino Podcast. Kita udah masuk season 2. Ya. Dari season 1 season 2 mudah-mudahan kita bisa memberikan informasi yang lebih kepada teman-teman sekalian di sini. Oke? Dan ngopi akan terus berlanjut. Terus kayak tukang parkir. terus ya. Ngobrol peristiwa terkini. Oke? Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.